Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Istiqomah C1 C018663. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertama dari mata kuliah akuntansi keperilakuan, yaitu pengantar akuntansi keperilakuan. Jadi sebelum saya memasuki apa itu akuntansi keperilakuan, saya akan membahas sedikit mengenai apa itu akuntansi. Akuntansi sebenarnya adalah suatu sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya, baik dari dalam perusahaan atau pihak intern dan dari luar perusahaan atau pihak ekstern untuk pengambilan keputusan bisnis. Tujuan utama dari informasi tersebut adalah untuk memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas ekonomi dan bisnis. Jadi apa itu akuntansi keperilakuan? Akuntansi keperilakuan sebenarnya merupakan kombinasi dari ilmu akuntansi dengan beberapa ilmu lainnya, seperti ilmu sosial dan ilmu psikologi. Akuntansi keperilakuan ini memiliki korelasi ataupun hubungan yang lebih erat antara perilaku manusia dengan data-data informasi akuntansi. What is the difference between conventional accounting and behavioral accounting? Perbedaannya antara konvensional accounting dengan behavioral accounting adalah, sebenarnya yang kita ketahui, akuntansi itu ada dua cabangnya ya, ada financial accounting sama management accounting. Akuntansi keuangan atau financial accounting itu lebih mengarah kepada keputusan informasi akuntansi yang digunakan oleh pihak ekstern perusahaan guna pengambilan keputusan dan lebih disusun berdasarkan standar akuntansi berterima umum. Tapi kalau manajemen accounting atau akuntansi manajemen itu lebih digunakan oleh pihak intern dalam perusahaan saja guna evaluasi kinerja perusahaan ke depannya. Nah, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih kalau ilmu akuntansi itu ada 3 cabangnya. Yang pertama tadi ada financial accounting, manajemen accounting, dan yang ketiga itu adalah behavioral accounting. Akuntansi keperilakuan ini merupakan cabang ilmu ketiga dari ilmu akuntansi yang perbedaannya dengan akuntansi konvensional biasa itu adalah kalau ilmu akuntansi konvensional itu lebih terfokuskannya pada informasi akuntansi keuangan dan juga informasi manajemen. Informasi akuntansi keperilakuan ini dia itu lebih terfokusnya kepada perilaku manusia, hubungan ataupun pengaruh perilaku manusia ini terhadap informasi-informasi dari pengambilan data akuntansi itu sendiri. Jadi bedanya itu ya, kalau akuntansi konvensional itu dia lebih terfokuskan pada sistem pencatatan akuntansi saja. Kalau akuntansi keperilakuan itu dia ditambah lagi sama hubungan ataupun pengaruhnya terhadap perilaku manusia atau karyawan. Lalu, apa sih aspek-aspek dari akuntansi keperilakuan itu? What are the aspects of behavioral accounting? Jadi ada 5 aspek dari akuntansi keperilakuan. Yang pertama ada teori organisasi dan keperilakuan manajemen, ada penganggaran dan perencanaan, ada pengambilan keputusan, ada pengendalian, dan pelaporan keuangan. Organization Theory and Management Behavior di sini maksudnya adalah dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan atau organisasi. Teori organisasi modern ini lebih terpacunya itu kepada bagaimana perilaku manusia itu yang dapat dijadikan sebagai motif atas tindakan yang dilakukannya. Nah, teori organisasi dan manajemen behavior ini digunakan dalam perencanaan dan penganggaran. Jadi penganggaran dan perencanaan ini semuanya kelima aspek ini tadi itu mereka saling terhubung atau bersinergi satu sama lainnya untuk pencapaian tujuan suatu perusahaan. Kemudian masuk ke budgeting and planning. Di sini maksudnya budgeting and planning ini merupakan fokus utama dari suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. Karena jika tidak ada planning yang matang dan tidak ada penganggaran ataupun budgeting yang detail, maka tujuan dari suatu perusahaan tersebut tidak akan pernah tercapai. Kemudian setelah ada planning, setelah ada budgeting, maka masuk ke decision making. Setelah pembuatan rencana yang sudah matang, barulah diambil keputusan bagaimana yang nantinya akan mengacu kepada pelaksanaan tujuan si perusahaan tersebut. Setelah decision making, barulah keputusan yang sudah diambil tadi dikendalikan atau dievaluasi lebih lanjut dalam jangka waktu tertentu melalui controlling ataupun pengendalian. Baru nantinya melalui financial reporting. Setelah semua tujuan yang sudah tercapai tadi berjalan dengan baik, barulah dicatat semua kegiatan ekonomi maupun non-ekonominya dalam laporan keuangan perusahaan, yaitu financial reporting. Okay, how is the historical development of behavioral accounting? Bagaimana sejarah perkembangan dari akuntansi
keperilakuan ini. Jadi sebenarnya akuntansi keperilakuan ini merupakan fenomena baru dari ilmu akuntansi ya, yang ditemukannya itu pada sekitar tahun 1960-an. Tapi sebenarnya riset tentang akuntansi keperilakuan ini sudah ditemukan lebih awal dari tahun 1960-an, yaitu pada 1749 oleh Fra Luca Bartolomeo de Pacioli atau lebih dikenal sebagai Luca Pacioli. Beliau ini merupakan matematikawan asal Italia dan juga dijuluki sebagai the father of accounting and bookkeeping karena beliau berhasil menemukan riset tentang pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping system. Nah, jadi yang lebih kita kenal sebagai akuntansi saat ini. Nah, Luca Pacioli ini juga telah melakukan berbagai riset mengenai akuntansi dan juga akuntansi keperilakuan. Barulah muncul beberapa researcher lainnya yang melakukan penelitian yang sama terhadap akuntansi keperilakuan. Mereka mulai tertarik nih, mereka mulai melakukan penelitian lagi terhadap akuntansi keperilakuan. Salah satunya adalah Chris Argyris. Chris Argyris ini merupakan peneliti asal Inggris Amerika, di mana dia ini disponsori oleh Controllership Foundation of America, dan fokus utama dari penelitian beliau ini adalah hubungan antara perilaku dengan konsep-konsep akuntansi. Lalu, what are the theoretical basis and behavior accounting approach? Yang pertama itu adalah pendekatan normatif ke deskriptif. Maksudnya gimana? Jadi pendekatan normatif ke deskriptif ini mereka itu hanya membahas mengenai bagaimana penentuan harga pokok produk. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, barulah masalah yang ada itu diperluas lagi menjadi bagaimana penyusunan anggaran, kemudian akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting, dan penyusunan harga transfer atau transfer pricing. Tapi dalam pelaksanaannya, pendekatan normatif ke deskriptif atau yang lebih dikenal menjadi pendekatan universal ini mengalami beberapa hambatan dan berdampak negatif pada perilaku karyawannya, seperti timbulnya rasa tidak percaya diri, dendam, rasa curiga, dan khawatir. Oleh karena itu, pendekatan normatif ke deskriptif ini banyak peneliti lagi yang hendak meneliti bagaimana sih cara alternatif yang lebih baik agar tidak menimbulkan dampak negatif kepada karyawannya. Oleh karena itu, ditemukanlah pendekatan kontingensi atau pendekatan kontingensi ini. Pendekatan kontingensi ini lebih mengandalkan kepada sistem pengendalian manajemen, dan dari sistem pengendalian manajemen itu bisa diberikan solusi bagaimana dysfunctional behavior atau perilaku disfungsional terhadap karyawan tadi itu bisa dicegah sehingga lebih mudah untuk para karyawannya itu beradaptasi pada lingkungan perusahaan, seperti itu. Nah, beberapa variabel dari pendekatan kontingensi ini, yang pertama itu ada ketidakpastian atau uncertainty, ada teknologi dan ketergantungan atau teknologi interdependence, ada industri, perusahaan, dan unit variabel, ada strategi kompetitif, dan yang terakhir ada faktor yang bisa diamati atau observability factors. Dalam pendekatan kontingensi ini ada yang namanya teori motivasi kerja. Teori motivasi kerja ini ada tiga teori, ada content teori atau teori isi, ada proses teori or expectation teori atau teori harapan, dan ada teori kontemporer. Content teori ini terdiri atas teori hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs-nya si Maslow, kemudian ada teori dua faktor atau two factors teorinya si Herzberg, juga yang terakhir adalah teori ERG atau ERG teorinya si Alderfer. Kemudian untuk proses teori or ekspektasi teori atau teori harapan ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Vroom beserta Porter dan juga Lawler. Dan yang terakhir adalah contemporary theory atau teori kontemporer, merupakan teori yang terdiri dari teori ekuitas atau equity theory dan teori atribusi atau attribution theory. Menurut Leslie Crane tahun 1997, teori yang lebih tepat digunakan untuk riset terhadap akuntansi keperilakuan adalah teori ekspektasi atau teori harapan dan teori atribusi atau attribution theory. Oke, jadi di sini kita sudah sampai di penghujung presentasi saya, dan saya ingin menyampaikan conclusion dari semua yang sudah saya sampaikan dari awal hingga akhir tadi, bagaimana
apa itu sistem akuntansi, apa itu akuntansi keperlakuan, bagaimana saja perkembangan akuntansi selama ini, dan juga apa saja aspek-aspeknya. Jadi menurut saya behavior accounting is one of sub-unit knowledge that included in management accounting and financial accounting. Jadi akuntansi keperlakuan ini merupakan satu unit pengetahuan yang tergabung dalam akuntansi manajemen dan akuntansi keperlakuan. Maksud saya akuntansi keuangan. It combined by some of study units such as social study and psychology that used for decision making depends on employee behavior. Akuntansi keperlakuan ini dikombinasikan dengan beberapa bidang ilmu lainnya seperti ilmu sosial dan psikologi yang digunakan untuk pengambilan keputusan tergantung dari perilaku si karyawan atau perilaku karyawan. This sub-accounting study had been developed significantly for almost 25 years for human beings. Jadi akuntansi keperlakuan ini sudah dikembangkan secara signifikan selama hampir 25 tahun untuk kesejahteraan umat manusia. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Wirmi sebagai dosen pengampu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Thank you for your attention guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.